Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nela Khairani, mahasiswa dari Universitas Trilogi dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 251404002. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dengan materi landasan pengembangan kurikulum di sekolah dasar. Landasan filosofis perkembangan kurikulum di SD. Nah, landasan filosofis pendidikan di Indonesia ini adalah Pancasila, di mana Pancasila ini tuh menjadi dasar utama kurikulum di Indonesia untuk membentuk karakter bangsa. Jadi di setiap nilai-nilai yang terdapat di dalam sila Pancasila itu harus nih kita ajarkan kepada peserta didik. Aliran besar dari filosofis ini yaitu satu, adanya idealisme, di mana filsafat ini menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk spiritual yang cerdas dan bertujuan. Jadi aliran itu berfokus pada karakter dan spiritualnya. Yang kedua itu ada realisme, di mana realisme ini yang menyatakan bahwa dunia itu terbentuk dari kesatuan yang nyata, material, dan substansial. Jadi berfokus pada penguasaan materi, sains, dan sosial. Ketiga itu ada pragmatisme, di mana berfokus untuk memperoleh pengalaman yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah baru dalam kehidupan manusia, baik itu secara individu maupun secara sosial. Jadi berfokus pada pengalaman praktis untuk memecahkan suatu masalah. Jadi intinya landasan filosofis ini itu ilmu yang mencintai tentang adanya kebenaran. Paradigma pendidikan modern, di mana paradigma yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan memberikan sumbangan terhadap dinamika di dunia pendidikan, yaitu satu, ada esensialisme dan perennialisme, di mana pewarisan pada budaya luhur dan pengembangan nalar ataupun logika. Kedua itu ada progresivisme, di mana berpandangan bahwa pendidikan adalah pelayanan terhadap kebutuhan siswa atau pembelajaran. Nah, jadi kurikulum yang berpusat pada minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga itu ada rekonstruktivisme, di mana yang berpandangan bahwa sekolah itu harus berdiri di barisan terdepan untuk terciptanya perubahan sosial yang mendasar dan berlawanan dengan esensialis. Jadi sekolah itu harus berperan sebagai agen dalam perubahan sosial dan pembaruan masyarakat. Yang keempat itu ada postmodernisme, di mana pandangan yang berpusat pada individu dengan landasan perbedaan individu yang menimbulkan perbedaan cara pandang dalam menyikapi sesuatu. Kayak misalnya tuh saling menghargai keberagaman budaya, dialog yang terbuka, dan keunikan individu. Oke, selanjutnya itu ada landasan psikologis perkembangan kurikulum SD. Nah, landasan ini tuh berkaitan dengan kondisi karakteristik serta perkembangan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Oleh karena itu nih, pengembangan kurikulum itu harus memperhatikan aspek psikologis seperti kayak perkembangan kognitifnya, perkembangan emosionalnya, perkembangan sosialnya, serta perkembangan moralnya. Landasan psikologis ini didukung oleh berbagai teori belajar, kayak antara lain itu ada satu, teori behaviorisme, di mana teori ini menekankan perubahan perilaku, kayak misalnya stimulus dan responnya. Kedua itu ada teori kognitivisme, di mana teori ini tuh menekankan pada proses berpikir dan pemahaman siswa. Yang ketiga itu ada konstruktivisme, di mana mereka itu membangun pengetahuannya melalui pengalaman secara langsung. Jadi landasan psikologis ini itu ada dua, yaitu ada landasan psikologis perkembangan dan psikologis belajarnya. Selanjutnya itu ada landasan sosiologis perkembangan kurikulum SD, di mana landasan ini tuh menjadi dasar untuk beradaptasi di lingkungan masyarakat. Implikasi landasan sosiologis dan pengembangan kurikulum antara lain sebagai berikut, yaitu satu, kurikulum itu harus dirancang terpadu dan menyeluruh agar fungsi pendidikan itu berjalan secara optimal, tentu secara teori dan praktik. Yang kedua itu mempertimbangkan kebutuhan masa depan siswanya. Selain itu, kurikulum itu harus melibatkan pendidikan informal, terutama peran keluarga dalam mendidik anak. Intinya,
Kurikulum itu nggak boleh cuma akademik saja, tapi juga harus menyambung sama kehidupan sosial siswa baik sekarang maupun nanti dan melibatkan peran keluarga. Selanjutnya itu landasan teknologis pengembangan kurikulum SD. Jadi kurikulum yang dirancang oleh teknologi. Nah, 4 komponen utamanya yaitu 1 ada tujuan, di mana tujuan ini memberikan arah pengajaran yang ingin dicapai. Nah, tujuan ini tuh terdapat 3 jenis dalam kurikulum pendidikan dasar, seperti kayak tujuan pengajarannya, tujuan internasionalnya, dan tujuan pendidikan nasionalnya. Kedua itu ada materi, di mana konten yang ingin diperoleh untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga itu ada metode. Nah, metode ini tuh sangat penting juga dalam proses pengajaran, di mana metode ini merupakan strategi dan teknik implikasi di dalam kelasnya. Keempat itu ada evaluasi, di mana evaluasi ini menjadi alat ukur keberhasilan dan bahan perbaikan untuk kedepannya. Nah, selain landasan tersebut di atas, ada yang namanya landasan religius, di mana semua agama itu pasti mengajarkan tentang kebaikan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.